Halo, balik lagi bareng kita hanya di iPods, Ayam Podcast. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat sore. Balik lagi bareng aku Bayu Satria. Jadi kita balik lagi di iPods untuk episode kesekian nih. Nah, di episode kali ini kita udah ketemu bareng Ibu Diah Erti Idawati. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dan teman-teman, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang cerita aksi baik pemerintah Aceh dalam pencegahan COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, Bu Dia sendiri ini merupakan ketua dari TPPKK Aceh Ya, betul. dan juga sebagai wakil ketua Satgas COVID-19 Provinsi Aceh. Benar Bu ya? Ya, betul. Nah, itu kesibukannya ngapain aja tuh Bu sebagai wakil ketua Satgas COVID-19 Aceh? Iya, jadi sehari-hari sih sebetulnya sebagai ketua tim penggerak PKK ya. Oke. Kita adalah tugasnya membina tim penggerak PKK kabupaten kota sampai dengan ke kampung-kampung biasanya sebagai pilot project-nya. Dan tentunya dari edukasi terkait 10 program pokok PKK selalu kita selipkan nih nyambung dengan COVID-19. Karena pastinya dong selama kita mengedukasi, selama kita berkegiatan, pastinya kita harus dalam suasana disiplin COVID-19. Jadi sebetulnya nyambung, nggak susah-susah amat gitu, nyambung, Iya. selalu nyambung antara tugas sebagai tim penggerak PKK dengan tugas sebagai wakil ketua Satgas COVID. Wah. Nah, bicara soal tugas yang banyak sekali Bu ya, tentu ya daily Bu penuh ya dengan aktivitas yang positif tentunya. Ya. Dan gimana sih Bu pengaruhnya nih selama COVID ini kan tentu ada pengaruh-pengaruh khusus Bu ya dengan aktivitas Ibu. Nah, pengaruhnya seberapa besar sih Bu sebenarnya? Ya, selalu dalam setiap ada permasalahan selalu ada jalan-jalan keluar ya, selalu ada jalan keluar. Malahan kalau sebelum COVID-19 ini kita mungkin sehari paling sanggup ya 7 titik lah ya, 7 titik karena kan kita biasanya tatap muka dong ya. Iya. Tapi serunya waktu COVID-19 ini dimana semua era udah digital seperti kita saat ini kan. Bahkan kadang-kadang kan kita juga wawancara nih via melalui Zoom ya, Iya. melalui alat-alat digital sehingga tidak mengharuskan kita berada di satu tempat. Jadinya kita lebih banyak lagi bisa bernetworking dengan organisasi-organisasi ya. Bahkan nih ada mungkin di sahabat-sahabat sana kalau lihat di IG saya itu kadang-kadang 3 itu acara jadi 1 jadi 3. Ya kita coba untuk semuanya bisa berkontribusi ya terhadap acara-acara yang memang harus kita laksanakan. Iya, artinya ini bukan jadi hanya sebagai tantangan, tapi ini sebagai peluang Bu ya? Iya betul. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, dengan banyaknya peluang yang ada, kan kita tahu nih Ibu juga mendampingi Bapak ya sebagai seorang istri gubernur. Terus Ibu juga seorang ibu dari anak-anak yang hebat. Kemudian Ibu juga bekerja nih untuk urusan COVID-19 nih Bu ya, tantangan yang luar biasa. Ini gimana Bu kira-kira cara menyesuaikan dengan banyak sekali aktivitas yang harus Ibu lakukan? Ya, memang lebih tugas-tugas ya sebagai pendamping kepala daerah saat ini sudah semakin banyak, ditambah lagi memang saya secara pribadi memang punya pekerjaan sendiri, itu sebagai dosen. Wah, iya bener ya. Sebagai dosen di Universitas Yahkuala, jadi seru dong ya. Iya. Tapi itulah kadang-kadang ini saat ini udah kuliahnya ada daring, kemudian kadang-kadang tatap muka juga ya. Jadi kita menyesuaikan dengan schedule yang pastinya kita coba agendakan dan kita susun prioritas nih. Wah, benar. Kita susun prioritas mana yang terlebih dulu gitu ya, yang harus urgent waktunya. Jadi kita memang scheduling itu harus ketat banget dan harus bagus banget dalam kita mengatur waktu kita. Nah, tentunya makanya ada juga kan pendapat-pendapat bahwa berikan tugas kepada orang yang sibuk, jangan berikan tugas orang yang di rumah
rumah saja yang nggak ada kegiatan. Karena apa? Karena orang sibuk mengatur waktunya, mau. Yang penting mau. Yang penting kita mau, kita atur waktunya agar supaya kita bisa nih paling tidak mengkoordinir. Kalau tidak bisa jarak dekat atau secara langsung, kita juga bisa melalui Zoom. Jadi mekanisme-mekanisme itu semuanya saya gunakan agar supaya sasaran, tujuan kita juga tercapai. Oke. Nah teman-teman, bicara soal kesibukan tentu kita bicara soal produktivitas. Nah kita mau ngajak teman-teman juga yang ada di YouTube untuk berpartisipasi. Kira-kira selama masa pandemi ini apa sih aktivitas teman-teman yang bisa menginfluence orang lain bahwasanya kita sebagai anak muda nih punya contribute dalam COVID-19 response. Nah teman-teman langsung komen aja cerita terbaik, nanti kita kirimkan hadiah dari Aceh Youth Action. Wah, seru banget ya. Seru dong. Ya. Iya Bu. Nah kita lanjut lagi nih Bu ke topik tadi. Saya pribadi Bu sebagai seorang anak muda nih yang ada di Aceh melihat upaya pemerintah tuh banyak banget Bu yang sudah dilakukan dengan berbagai cara lah ya. Yang awalnya dulu angka vaksinasi kita rendah, kemudian juga untuk menjaga prokes juga rendah, sampai sekarang nih sudah mulai kelihatan lah begitu Bu ya. Nah kalau menurut Ibu sendiri ini menjadi satu target yang tercapai atau masih ada nih hal-hal yang belum tercapai dari target-target yang sudah ditetapkan begitu Bu untuk penanganan COVID-19? Ya. Berbicara tentang penanganan COVID-19 di Aceh, tentunya kita tidak bisa pukul rata nih sama dengan di daerah-daerah lain ya, yang dimana itu juga sangat berkaitan dengan geografis, wilayah geografis kita itu sangat menyebar, berbeda dengan misalnya di Jawa ya, konsentrasinya itu di kota. Jadi kalau orang bersosialisasi tidak butuh waktu yang banyak untuk traveling dari satu titik ke titik yang lain. Sedangkan kita misalnya mau mensosialisasikan terkait dengan COVID-19 di ke Simelu, bayangin. Naik kapalnya aja udah pernah kan, naik kapalnya aja berapa lama gitu ya. Jadi itu yang membuat kendala-kendala, tapi di samping itu ini juga merupakan berkah sebetulnya. Karena apa? Karena wilayah geografis itu juga yang tidak menyebabkan kita konsentrasi penyebaran COVID-nya tinggi. Ya makanya kalau kita dibandingkan dengan Jakarta, yang terkena COVID pun juga jauh ya, maksudnya jauh lebih banyak di Jakarta, di pulau-pulau Jawa, karena mereka tinggalnya di dalam perkampungan-perkampungan yang sangat berdesakan. Jadi itu yang ya semuanya memang selalu ada perbedaan. Nah kita memang disulitkan dengan tadi pada waktu kita mensosialisasikan, mengedukasikan itu agak sulit menjangkau orang-orang. Nah, dan juga walaupun pemerintah sudah misalnya waktu itu ada program Gema gitu ya, atau ada program untuk sosialisasi masker misalnya, dengan melibatkan pihak yang begitu banyak, yaitu kita ada Buah Simalakama juga, akhirnya kita mengadakan mobilisasi juga nih dari kota ke daerah-daerah. Tapi kita tidak memiliki solusi lain, karena memang tanpa ada sosialisasi secara langsung itu juga nggak akan nyampe gitu ya. Kalau hanya pengumuman itu nggak ada nyampe gitu. Jadi harus secara langsung dan secara masif. Dan tadi disebutkan bahwa mulai ini vaksinasi udah mulai, alhamdulillah ya, alhamdulillah udah mulai bagus. Tinggal ini booster ya, boosternya sekarang yang ketiga itu diwajibkan juga untuk booster, dan mulai meningkat dengan berkat kerjasama berbagai pihak, ada aparat juga terlibat secara aktif ya untuk terkait dengan vaksinasi, dan pemerintah pusat pun ini berkali-kali nih datang ke Aceh nih, kalau kurang langsung datang secara langsung, dan ada reward mungkin ya, seperti ada sembako lah gitu, ada ini itu hadiah-hadiah yang diberikan. Tapi dibandingkan dengan di Jawa memang kita jauh ya, agak kurang, karena kalau di Jawa mereka tidak bisa beraktivitas kalau belum ada booster. Belum ada booster, belum bisa beraktivitas, kemudian risiko juga terlalu tinggi ya kalau di Jawa. Jadi itu urgensinya memang beda, karena kita geografis,
wilayahnya di kampung-kampung, kadang saya pernah ke ibu-ibu PKK nih, para petani. Saya tanya, ibu kenapa nggak vaksin? Saya mau ketemu siapa? Katanya, saya kan di kebun. Oh iya juga ya. Oh ya nggak apa-apa ibu, jangan ke pasar ya. Saya paling bilang kayak gitu. Ketemunya paling sama sapi, sama sawah gitu ya. Jadi nggak ketemu sama manusia. Nah, tapi bicara soal geografis menarik juga Bu ya. Aceh dengan masih banyak lahan, dengan banyak pemandangan yang indah-indah juga. Jadi kalau kita mau cari suasana atau vibe yang seru, nggak perlu keluar. Kita cukup di Aceh aja liburannya Iya, Bu ya. betul. Tapi- Sabang, ke Sabang atau ke Pulau Banyak atau ke Simelu Bu. Iya, jauh banget. Jauh banget ya. Nah, mungkin beda cerita ya kalau misalnya ibu ada aktivitas keluar karena kan berhubungan dengan koordinasi dan lain-lain. Begitu Bu ya. Iya. Nah, tadi banyak ibu cerita tentang pengalaman di daerah ya begitu. Nah, kalau ada nggak Bu cerita yang menarik mungkin dari daerah yang selain tadi yang sapi tadi Bu ya, jaga sapi, jaga sawah, ada nggak cerita menarik lain yang kemudian menarik untuk disorot lebih dalam begitu Bu di perjalanan di daerah? Iya, terkait mungkin budaya ya. Budaya menggunakan masker misalnya untuk orang-orang di kampung, yang dimana dulu pemerintah Aceh juga membagikan masker nih secara gratis. Masih ingat kan yang kita Iya. bagi masker kain ya? Sudah 2 kali kalau nggak salah, yang sejuta itu belum lagi dari kampung, belum lagi dari pihak-pihak masyarakat lain untuk membagikannya. Tetapi karena memang tidak menjadi budaya, ya kemudian tidak digunakan untuk sehari-hari. Digunakannya kalau ada event-event saja, tapi event-event itu pun mereka udah nggak punya lagi karena nggak tahu ditaruh di mana lagi, bahkan dibuang mungkin ya. Iya ya. Jadi itu sehingga awal-awal COVID mungkin kami tim penggerak PKK di saat semua sedang ketakutan ya untuk berinteraksi dengan orang-orang lain, tapi saya melihat kalau tidak ada yang bergerak turun ke lapangan untuk mensosialisasikan, nah itu tadi, kita kasih tahu sekali aja belum cukup, kita kasih tahu 2 kali belum cukup, 3 kali. Jadi memang harus secara terus menerus sampai dengan saat ini kita memberikan contoh ya, kita berikan contoh. Jadi kalau acara-acara seperti apa sih yang disebut kita jaga jarak, seperti apa sih kalau harus menggunakan masker, protokolnya cuci tangan dan lain sebagainya, itu urut-urutannya seperti apa gitu ya. Jadi contoh sambil kita edukasi ke masyarakat. Iya, menarik juga nih bicara soal contoh. Saya pernah mungkin dapat cerita dari Ibu juga ya, kalau boleh di spoiler nih Bu. Jadi waktu itu ada di Belang Padang. Jadi Belang Padang itu tempat vaksin Bu ya. Jadi Iya. hal sederhana, Ibu olahraga kecil-kecilan, kemudian nanya-nanya sama orang sekitar, sudah vaksin belum? Udah Iya. tahu belum ini bisa vaksin di sini Bu ya. Itu jadi salah satu strategi, artinya tidak hanya dengan gerakan yang besar-besar, tapi dengan contoh-contoh sederhana juga bisa mempengaruhi orang banyak. Iya. Ya Bu ya. Oke. Nah, ada nggak sih Bu selama perjalanan tersebut mungkin yang menjadi tantangan gede banget kayak gitu, yang harus punya solusi besar juga gitu Bu, yang kita hadapi di Aceh ini? Terkait dengan COVID-19, kalau untuk rata-rata di perjalanan ya, sebetulnya kita inginnya sebelum COVID kita bisa mengedukasi terkait misalnya stunting. Kita bisa mengumpulkan orang itu dalam jumlah banyak ya, sehingga tidak capek kan sekali datang misalnya 500 orang kita edukasi. Kita perlu banyak mengedukasi orang, tetapi pada waktu COVID cuma 50 orang bisa berjaraknya. Ini tantangannya di situ. Waduh, bagaimana kita bisa banyak ini menyampaikan edukasi, tetapi kalau kita di lain pihak kita tidak boleh nih mengumpulkan. Ya udah, akhirnya cuap-cuapnya yaitu melalui Zoom misalnya. Kita sering-sering, jadi PKK sering-sering bekerja sama dengan pihak-pihak lain itu menggelar Zoom, kita telepon ke sana sini untuk masyarakat bisa mengikuti gitu ya. Tantangan lagi. Iya, benar. Tantangan lagi bahwa networking atau internet kadang-kadang masih up and down gitu ya. Jadi seperti itu, tapi terus kita berupaya ya
namanya ikhtiar ya, ikhtiar harus terus kita lakukan, jangan pernah lelah, yang pastinya ada hasil. Itu dia, ada hasil Bu ya. Sekecil apapun, dikumpulin jadi bukit juga Bu ya. Iya betul. Nah, tadi Ibu udah cerita banyak sekali tantangan, kemudian juga banyak sekali upaya yang dilakukan, terutama pemerintah Bu ya yang melakukan upaya luar biasa ini. Dan bicara soal upaya yang dilakukan pemerintah dan sinergitasnya sendiri, tanggapan dari Ibu gimana Bu? Apakah sudah cukup berjalan atau ada struggle masih di mana-mana? Oke, jadi terkait khususnya dengan COVID-19, banyak sekali yang selalu menuding pemerintah provinsi ya. Apabila banyak korban COVID, pemerintah provinsi, apabila rumah sakit drop, pemerintah provinsi, semuanya. Padahal kalau untuk penanganan COVID ini tidak bisa sendiri hanya provinsi, tentunya butuh kerjasama dari kabupaten kota dong dalam hal mencegah, terus kemudian cepat untuk merujuk. Tapi kan nggak boleh juga semuanya dirujuk. Yang pastinya rumah sakit di Banda Aceh ini chaos kalau semuanya seperti pada awal-awal tuh mereka ketakutan, pokoknya asal demam kirim aja, sehingga di sini udah penuh sekali dan harus dibuka itu Pinere sampai Pinere 5 dibuka. Ya, jadi sehingga tenaga nakesnya pun di sini juga kekurangan dan banyak yang terkena juga karena apa, dari daerah langsung dikirim-kirim ke sini. Tapi untuk kondisi sekarang dan memang diharuskan juga, dipaksa juga mereka untuk sebagian kalau tidak terlalu parah harus ditangani di tempat, sehingga itu juga lumayan ya. Nah ini yang butuh artinya kolaborasi, integrasi dari kadang-kadang kepala daerah itu kan tidak sama semua. Ada yang udah cepat gitu, tapi ada juga yang lemot. Jadi itu tergantung dari kepala daerahnya di tempat dan pemerintah provinsi. Kalau kepala daerah kabupaten lemot mungkin harus banyak mendatangkan tenaga-tenaga ahli, bahkan sampai dinas perhubungannya, sampai satpol pp-nya didatangkan ke setempat itu untuk mengarahkan masyarakat ya. Jadi itu upaya-upaya dari pemerintah, tetapi tadi tidak bisa terlalu detail juga karena wilayahnya kan wilayah kabupaten kota. Provinsi kadang-kadang posisinya lumayan jauh sih. Nah, artinya hoax ini masih cukup banyak Bu ya, dari tadi yang Ibu highlight pertama kali bahwasanya masih banyak berita-berita yang bohong, berita-berita yang mengajak orang untuk ribut begitu Bu ya. Nah, ini juga menjadi upayakah Bu bicara soal hoax sendiri untuk pemerintah Provinsi Aceh? Iya, pemerintah provinsi memang selalu menyampaikan pengumuman-pengumuman ya terkait bahwa ini berita benar, ini berita nggak benar. Tetapi kecepatan dari hoax ini, kalau kecepatan hoax ini seperti orang naik pesawat gitu ya, dengan kecepatan 300 km per jam. Nah, sedangkan pemerintah dalam menangkal hoax itu adalah 100 km per jam. Dan selalu kalah karena apa? Hoax itu cepat sekali menyebar karena memang seksi ya. Berita yang nggak benar itu spektakuler, ngawur, itu seksi. Dan orang rata-rata suka kali berita yang yang nggak bener kayak gitu. Jadi cepat sekali kemudian forward tanpa mengecek kebenarannya lagi. Ini yang sangat jelas, makanya perilaku itu saya harap nggak ada nih di anak-anak muda. Harus cek and recheck dulu dong gitu ya. Pernah saya menerima bahkan dari keluarga sendiri nih, waktu itu COVID masih tinggi, terus kemudian diberitakan bahwa di Amerika itu udah bisa sholat Idul Adha. Oke, saya juga terima tuh Bu. Itu ya. Jadi saya pada waktu lihat betul itu beritanya dari kalau nggak salah Metro TV ya, Pak. Betul, ada ininya betul. Cuman saya berpikir kok di latar belakang sama sekali nih nggak ada orang pakai masker, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin orang nggak pakai masker. Kemudian saya search, saya Google dari YouTube-nya. Nah ternyata itu di tahun 2019 ya, jadi betul beritanya, tapi konteksnya tidak dalam COVID. Nah jadi itu sehingga maksudnya
kemudian kita menghujat-hujat, di Amerika aja sudah bisa kayak gitu, di sini kita masih harus ya. Itu jadi menghujat-hujat untuk apa gitu ya? Untuk apa juga yang menyebarkan. Jadi sekali lagi cek and recheck dulu, dan zaman sekarang nggak susah kok. Kita tinggal Google aja, Amerika sholat id gitu ya, sholat id, lihat, kemudian lihat tanggalnya, tanggal postingannya, tanggal postingan yang asli ya, jangan yang postingan orang, postingan yang asli di YouTube itu biasanya itu yang benar. Jadi di situ kita bisa trace, sehingga kita tidak tadi salah tangan kita untuk latah pencet-pencet forward ya. Saring dulu sebelum sharing begitu Bu ya. Betul ya. Nah, mungkin ini kita udah sampai di sesi akhir Bu. Ada nggak Bu pesan-pesan atau saran kepada orang rame, khususnya anak muda nih Bu, tentang pencegahan COVID-19 sendiri? Oke, jadi yang saya harapkan mungkin ya sedikit lah berbuat ya terkait dengan COVID-19, karena ini sangat berpengaruh terhadap keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, saudara kita, kawan-kawan kita bahkan ya. Jadi sedikit saja melangkah, tidak perlu banyak-banyak. Jadi kalau semua pihak, anak-anak muda khususnya menjadi pelopor di dalam pencegahan COVID-19 ini, insya Allah cepat sekali kita akan bisa mengatasi, dan demikian kita bisa beraktivitas nantinya, COVID segera berlalu dan kita beraktivitas secara normal nantinya. Pastinya semua mau dong? Iya, semua mau Bu ya. Udah kangen pengen jalan-jalan, keliling-keliling. Nah, teman-teman semua di Sahabat Ayah, jadi inilah tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Dia. Banyak sekali yang bisa kita highlight teman-teman. Khususnya tadi ada yang menarik ketika teman-teman merasa mungkin bergejala tapi tidak berat, isoman aja di rumah, begitu Bu ya, isolasi mandiri. Saya juga sempat beberapa waktu lalu mengalami COVID dan memilih untuk isoman, dan lebih menarik mungkin ya daripada yang mungkin gejalanya awalnya sederhana, tapi ketika kita isolasinya rame-rame jadi tambah parah sakitnya begitu. Jadi harus lebih cerdas memikirkan apa solusi yang terbaik untuk diri kita, karena yang tahu hanya diri kita sendiri. Nah itu tadi teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi di sesi iPod selanjutnya. Senang sekali Ibu, terima kasih ya, sudah mau ngobrol bareng kita pada hari ini. Semoga Ibu tetap sehat, semangat, tetap bisa menginfluence banyak orang untuk menjaga prokes dan beraktivitas positif di sesi-sesi lain. Kalian juga tetap ya sehat dan semangat ya. Harus Ibu. Oke teman-teman, di iPod kali ini kita akan ditutup dengan satu lagu dari Tia Marta yang berjudul Menjaga 5M. Sekian, bye-bye. Pandemi sudah sangat lama, apakah kita tidak mau mengakhirinya? Syaratnya yang sederhana, patuhi 5M dan mengikuti vaksinasi. Protokol kesehatan selalu dipatuhi, jangan lupa memakai masker dan jaga jarak. Juga vaksinasi janganlah lupa diikuti, mencegah resiko sakit berat dan kematian. Ayo vaksinasi, ayo pakai masker, menjaga diri dari virus corona. Ayo vaksinasi, ayo jaga jarak, sebagai manusia cerdas kita patuhi. Kita selalu menjaga diri sendiri dan orang lain, terutama menjaga orang-orang terdekat. Selalu mengingatkan protokol kesehatan, juga mengajak untuk
juga vaksinasi. Janganlah lupa diikuti, mencegah resiko sakit berat dan kematian. Ayo vaksinasi, ayo pakai masker, menjaga diri dari virus